Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlawati, kelas manajemen 20B. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul struktur organisasi dan pengendalian. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal, prosedur, governansi, dan mekanisme kontrol kewenangan, dan proses pengambilan kebijakan. Struktur competitiveness, struktur organisasi yang telah dipilih sejalan dengan strategi yang telah diformulasikan. Perusahaan sering mengubah strukturnya ketika skala strukturnya dan kompleksitasnya semakin besar. 3 jenis struktur dasar. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Pemilik manajer. Pemilik manajer membuat semua keputusan penting secara langsung dan mengawasi semua kegiatan. Sulit mempertahankan struktur ini ketika perusahaan tumbuh dalam hal ukuran dan kompleksitas. Yang kedua, struktur fungsional. Satu tingkat di atas struktur sederhana. 2. Cocok untuk perusahaan dengan usaha tunggal atau dominan. 3. Memungkinkan spesialisasi tugas. 4. Mengatasi keterbatasan pemrosesan informasi pemilik atau manajer tunggal. 5. Kepala bagian fungsional bertanggung jawab kepada CEO yang menggabungkan keputusan dan tindakan dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. 6. Risiko konflik antar tugas manajer yang tidak jelas. Yang ketiga, struktur multidivisional. 1. Tiap divisi beroperasi sebagai usaha yang terpisah. 2. Cocok untuk related diversi bisnis. 3. Tugas kunci manajer perusahaan adalah memanfaatkan sinergi atau divisi. 4. Manajer menggunakan kombinasi pengawasan strategik dan keuangan. 5. Manajer berusaha menemukan keseimbangan antara persaingan antar divisi untuk memperoleh sumber kapital yang langka, menciptakan kerjasama untuk mengembangkan sinergi. 6. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kinerja keseluruhan perusahaan. 7. Keseimbangan dalam dimensi tersebut dapat berubah sepanjang waktu. 8. Struktur berkembang bersama dengan perubahan strategi, derajat diversifikasi, cakupan geografis, sifat persaingan. Jaringan strategik. Jaringan strategik adalah pengelompokan organisasi yang telah dibentuk untuk menciptakan nilai melalui partisipasi dalam susunan rencana kooperatif seperti aliansi strategik. Strategic center firm mengidentifikasi tindakan yang bisa meningkatkan peluang bagi setiap partisipasinya dalam jaringan. Strategic center firm menciptakan insentif yang menekan kemungkinan sebuah perusahaan mengambil keuntungan dari mitra jaringan. Jaringan strategik terdistribusi. Strategi kerjasama internasional sering membutuhkan jaringan yang lebih rumit. Banyak perusahaan multinasional besar yang membentuk jaringan strategik berdistribusinya dengan ausa strategik regional berganda untuk mengolah susunan rencana kerjasama dengan perusahaan mitra. Memecahkan jaringan besar menjadi jaringan dengan ukuran yang lebih mudah dikelola untuk membantu mengelola kompleksitas dalam mempertahankan hubungan. Sekian dari materi saya.
Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.